Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Saya percaya setiap kita merasakan sukacita dari Tuhan ya. Kalau hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. 1 minggu Tuhan boleh tolong kita. 1 minggu Tuhan boleh sertai kita. Dalam penyertaan Tuhan, saya percaya kita aman. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu untuk minta hikmat di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan sungguh mengasihi dan memimpin kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih untuk segalanya. Dan saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin sertai kami, tuntun kami, berikan kami hikmat akal budi Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa mendengar, melakukan, mengerti setiap kebenaran ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, jam pemberitaan firman Tuhan hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama hari ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Mungkin tadi Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara ada yang sudah membaca bagian ini sebelumnya. Namun karena kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, jadi kita kembali baca bagian ini supaya kita lebih mendalami lagi tentang ayat yang akan kita pelajari bersama di pagi ini. Filipi pasalnya yang pertama, pasal 1 ayat 21. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi sekali lagi. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus sendiri yang diperuntukkan kepada anak didiknya lah, bisa dikatakan hasil dari pelayanannya jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan satu ungkapan iman yang luar biasa. Kita kenal Rasul Paulus, dia adalah orang yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya sebelum dia kenal Tuhan. Ketika dia sebelum kenal Tuhan namanya Saulus, dia adalah seorang yang sangat dihargai di masyarakat. Dia adalah orang yang betul-betul diakui di dalam ketaatannya untuk mengikuti hukum Taurat, untuk menghafal, melakukan, mengajar tentang hukum Taurat. Dia adalah orang juga yang sangat dekat dengan penguasa-penguasa. Hal itu dibuktikan dengan ketika dia meminta surat yang menyatakan bahwa surat ACC ya, bisa dikatakan begitu, untuk kemudian menghukum orang-orang, para martir-martir, orang-orang yang memberitakan tentang kekristenan. Kalau kita melihat hal-hal itu, kita akan mengerti bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang luar biasa. Dia punya kuasa yang luar biasa. Ketika dia masih bernama Saulus ya tentunya. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebanggaan yang luar biasa tentang kehidupannya. Lalu kemudian dia ketika kenal Tuhan, namanya diubah menjadi Paulus. Ada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan di saat itu, ketika dia sudah kenal Yesus, dia katakan apa? Semua yang menjadi kebanggaanku, semua yang di belakangku, masa laluku, semuanya kuanggap sampah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hal ini. Apalagi ketika dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 21 apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus di dalam satu kondisi yang luar biasa sebelum dia kenal Tuhan Yesus, tapi kemudian dia harus tinggalkan semuanya dan mengikut Kristus dengan satu konsekuensi yang juga luar biasa. Tapi luar biasanya ini luar biasa menyakitkannya. Dia pernah datang di satu tempat yang kemudian di sana dia malah di penjara, dia dihukum dan lain sebagainya. Malah di dalam tulisannya juga dia katakan
aku akan menemui kesengsaraan, penderitaan yang akan aku temui di dalam pelayananku dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam hal ini Paulus di dalam pelayanannya, Paulus di dalam panggilannya, Paulus di dalam kehidupannya betul-betul menjadi Kristus sebagai satu-satunya pusat dari kehidupannya. Dan dalam bagian ini juga Paulus ingin menekankan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, ada bagian-bagian penting yang dia ingin tekankan. Salah satunya adalah hal ini. Ketika dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya hidup adalah Kristus? Dalam hal ini Paulus melihat dengan begitu tajam. Dia memberikan satu landasan filsafat bagi orang Kristen, bagi kehidupan orang percaya atau orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dalam hal ini dia menjelaskan bahwa sebenarnya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang logika, bukan hanya berbicara tentang ide, bukan hanya berbicara tentang kognitif, bukan hanya berbicara tentang belief atau kepercayaan, bukan juga berbicara tentang doktrin, tapi kekristenan berbicara tentang satu kehidupan yang betul-betul bergantung kepada pusat kehidupan, yaitu Kristus. Bapak Ibu bisa lihat sama-sama di dalam beberapa bagian-bagian Alkitab, di situ jelas bahwa ada analogi, ada hubungan yang digambarkan antara Kristus dengan jemaat, antara Kristus dengan umat pilihannya, antara Kristus dengan orang-orang percaya atau dengan gereja. Dan selalu analogi yang dipakai itu adalah analogi yang hidup, menggambarkan satu kehidupan. Analogi yang organik, Bapak Ibu. Kita bisa lihat ketika penggambaran itu digambarkan sebagai ranting dengan pokok anggur. Kristus sebagai pokok anggur dan kita ada ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak melekat kepada pokok anggur. Artinya, kalau bukan karena pokok anggur, maka ranting itu mati. Sehingga jelas dalam hal ini, kita melihat satu hubungan yang hidup, hubungan yang organik antara manusia, orang percaya dengan Kristus. Sama halnya ketika dikatakan bahwa hubungan orang percaya itu sama dengan kepala dan tubuh. Kepala itu sebagai pusat dari seluruh bagian tubuh manusia, Bapak Ibu sekalian. Setiap hal yang mau dikerjakan manusia, setiap hal yang mau dilakukan oleh saraf, setiap hal yang mau dilakukan oleh darah dan lain sebagainya itu pusatnya kepala. Jadi ketika dikatakan bahwa manusia dan orang percaya dan Kristus itu seperti tubuh dengan kepala, artinya memang betul-betul bahwa tubuh itu erat bergantung dengan luar biasa kepada kepala. Sama seperti orang percaya yang seharusnya menggantungkan hidupnya dengan luar biasa kepada Kristus, dengan sangat. Artinya ada satu pola hubungan yang harusnya hidup. Itulah sebenarnya kekristenan yang ingin digambarkan oleh Rasul Paulus. Kekristenan adalah satu hubungan yang hidup, pola hubungan yang hidup antara manusia, antara orang percaya dengan Kristus. Bukan sekali lagi, bukan hanya tentang ide, bukan hanya tentang kognitif, bukan hanya tentang belief, bukan hanya tentang doktrin, tapi betul-betul tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu menjadi satu kehidupan yang berinteraksi dengan hidup, dengan tumbuh kepada pusat dari kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk lebih dalam lagi. Apa sebenarnya maksud Paulus ketika dia katakan hidup adalah Kristus? Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama, bagaimana atau apa yang dimaksud, apa artinya hidup di dalam Kristus. Hidup adalah Kristus maksud saya. Apa artinya hidup adalah Kristus? Menurut pandangan Rasul Paulus, sesuai dengan Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 pada bagian ini. Poin pertama yang bisa kita pelajari bersama Bapak Ibu sekalian, ketika kita katakan bahwa hidup kita adalah Kristus, maka kita siap untuk mendisplay atau memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita siap untuk mendisplay atau memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh harus muncul di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, kita melihat hanya Paulus satu-satunya rasul yang berani mengatakan ikutilah teladanku. Hanya Paulus yang berani mengatakan seperti aku mengikuti teladan Kristus, ikutilah teladanku. Apa yang seringkali kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian? Seringkali sebagai orang percaya kita katakan bahwa jangan ikut saya, jangan ikut teladan saya, jangan ikuti kehidupan saya, karena saya ini manusia biasa. Kita selalu menjadikan Kristus itu sebagai tameng dan excuse bagi kelemahan-kelemahan kita. Oh, jangan lihat saya kan manusia. Sekalipun saya ini hamba Tuhan, sekalipun saya ini adalah penatua, sekalipun saya ini adalah majelis, pengurus gereja, sekalipun saya adalah aktivis gereja, mungkin ketua organisasi, tapi jangan lihat saya, lihat pandang kepada Kristus. Namun Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini kita mengetahui bersama, ketika kita katakan bahwa hidup adalah Kristus, maka kita siap untuk mendisplaykan kehidupan Kristus, untuk menggambarkan kehidupan Kristus melalui hidup kita. Kita siap untuk menjadi orang-orang yang kemudian ketika di dalam hidup kita orang bisa melihat, oh ini loh sebenarnya Kristus. Begini loh sebenarnya Kristus hidup. Bapak Ibu, saya pernah baca satu buku ya, satu bagian. Di situ dikatakan begini. Mungkin Bapak Ibu tahu Mahatma Gandhi? Satu orang yang luar biasa ya. Terkenal, tapi sangat terkenal di dunia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mahatma Gandhi itu ternyata pernah hampir menjadi seorang Kristen. Dia pernah hampir, saya katakan hampir ya, hampir menjadi seorang Kristen. Kenapa dia tidak lanjutkan niatannya untuk menjadi seorang Kristen? Karena kemudian dia melihat bagaimana mungkin. Jadi Mahatma Gandhi itu adalah seorang India, ya. Dia ketika itu India dikuasai oleh British kolonialisme, artinya penjajahan dari Inggris ya, British. Nah, dia melihat bagaimana ketika itu British kolonialisme menjajah di India dengan begitu kejam. Dan dia melihat bahwa orang-orang yang termasuk dalam British kolonialisme ini semua adalah Kristen. Bagaimana mungkin saya mau mengikut agama orang yang saya lihat bahwa mereka begitu kejam? Bapak Ibu, luar biasa ya. Pengaruhnya luar biasa ternyata. Lalu kemudian, kalau Bapak Ibu lihat tentang sejarah Indonesia, Bapak Ibu mungkin ingat berapa tahun sih Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad. Lama banget sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa akhirnya Belanda tidak berhasil menerapkan atau tidak berhasil menjadikan Indonesia itu sebagai ladang kekristenan? Sebagai markas kekristenan? Karena tidak ada teladan hidup dari para Belanda-Belanda yang datang ke Indonesia. Orang Indonesia hanya melihat orang Belanda itu sebagai orang Kristen, orang-orang Kristen yang tidak punya teladan hidup. Sehingga menurut mereka, buat apa kami mengikuti mereka yang begitu kejam dengan kehidupan itu? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hal ini. Teladan hidup adalah sesuatu yang luar biasa. C.S. Lewis, seorang pakar teolog, pernah mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang menghalangi orang datang kepada Kristus, atau yang menjadi batu sandungan paling besar di dalam penginjilan, adalah orang Kristen sendiri. Mengapa demikian? Karena orang Kristen seringkali hanya menjadikan dirinya sebagai Kristen, tapi mereka lupa. Mereka seharusnya menjadi panutan, mereka seharusnya menjadi teladan melalui kehidupan kekristenan mereka itu. Mereka lupa bahwa ada orang-orang di luar sana yang sedang menilai bahwa seperti ini loh kehidupan Kristen itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Poin pertama yang bisa kita pelajari, kalau kita katakan bahwa kita mau hidup kita adalah Kristus, hidup adalah Kristus, yuk jadi teladan, mari jadi teladan. Jadi teladan bagi orang lain, jadi teladan melalui perbuatan, jadi teladan melalui sikap, jadi teladan melalui tingkah laku. Anak-anak muda, mari jadi teladan di kampusmu. Orang-orang tua, mari jadi teladan di tengah-tengah lingkungan, tetangga, samping kiri kanan, bahkan mari jadi teladan di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga anak-anak, suami, istri akan melihat, oh, Kristus hidup di dalam kehidupan orang yang saya kasihi, sehingga hal itu harus saya teladani di dalam kehidupan saya juga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik, mari jadi teladan di sekolahmu. Dan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari jadi teladan, mendisplaykan kasih Kristus, sehingga melalui hidup kita, orang lain akan dikuatkan, orang lain akan diberkati. Bapak Ibu, poin yang kedua. Kalau kita mau bilang bahwa hidup adalah Kristus, artinya adalah kita harus tahu atau kita harus menjadikan Kristus itu sebagai satu pribadi atau satu titik tertinggi, satu oknum tertinggi di dalam kehidupan kita, dan oknum itu atau Kristus itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7, semua kehebatanku jika dibandingkan dengan Kristus, itu semua merupakan suatu kerugian, atau maka dia katakan sebagai sampah. Bapak Ibu, sekali lagi, bukankah Paulus orang yang pintar? Bukankah dia orang yang berpotensi? Bukankah dia orang yang fighting spiritnya begitu hebat? Dia begitu tajam pemikirannya. Bahkan dia belajar di bawah seorang profesor yang begitu besar. Namanya Profesor Gamaliel. Mengapa kemudian dia mengatakan hal itu? Mengapa kemudian dia berani untuk mengatakan bahwa semuanya itu adalah suatu kerugian? Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dia jelas katakan itu, potensinya adalah suatu kerugian. Apa artinya? Bukankah potensinya itu bisa digunakan, bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang yang punya banyak potensi lebih banyak bersandar kepada potensinya atau kekuatannya daripada sama Tuhan. Sekali lagi, seringkali orang pintar, orang yang punya potensi, orang yang hebat, malah lebih banyak bersandar kepada pengertiannya, kepada kekuatannya sendiri daripada kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam bagian ini Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-21 pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, Paulus mengatakan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mempresentasikan Injil, saya tidak sekalipun mengandalkan hikmat manusia yang ada di dalam diriku. Itu kata Paulus ya Bapak Ibu. Tapi semata-mata adalah hikmat Kristus dengan kuasa rohnya. Karena Paulus menyadari bahwa ketika dia pakai hikmatnya, maka yang ada kesombongan. Maka yang ada dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan menganggap dirinya lah yang paling berharga. Dia akan menganggap bahwa kemampuan, potensi, dan segala macam itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang paling berharga. Sedangkan Bapak Ibu, di dalam kekristenan, seharusnya semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi tetap Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama C.T. Studd yang kemudian mendirikan Worldwide Evangelization for Christ atau yang biasa kenal dengan WEC, badan misi yang mengirimkan misionaris begitu banyak di seluruh dunia. Beliau adalah salah satu orang yang paling langka di seluruh dunia. Mengapa dikatakan orang yang paling langka? Beliau adalah seorang orang Inggris yang berasal dari keluarga yang begitu kaya,
termasuk salah satu dari 7 Cambridge Scholars. Bukan hanya itu, beliau juga adalah seorang atletik nomor satu di Inggris pada saat itu. C.T. Stuart ini, ketika dia menjadi seorang Kristen, dia kemudian membawa banyak batu sandungan. Dan dia kemudian berkata, Tuhan, saya menyerahkan semua harta saya untuk mendirikan satu badan misi yang namanya Worldwide Evangelization for Christ. Setelah itu dia diutus menjadi misionaris oleh badan misinya sendiri, diberi uang sama dengan misionaris lain, uang yang begitu sedikit, dia harus berjuang mati hidup di situ, dan di situ dia baru bertumbuh di dalam Tuhan. Dia baru sadar bahwa seharusnya dia bergantung dan mau dipakai oleh Tuhan. Kira-kira ini Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Paulus. Jangan salah tafsir. Saya tidak pernah melarang kita untuk memiliki potensi. Semuanya harus digunakan untuk Tuhan. Tapi jangan kita bergantung pada potensi itu, melainkan bergantung kepada Tuhan. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, jangan kita menjadikan potensi itu, kemampuan kita, kekuatan kita itu sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan kehidupan kita, sebagai sesuatu yang terus kita andalkan, dan kita melupakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita lebih menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin kedua yang bisa kita pelajari adalah hidup adalah Kristus. Berbicara tentang bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pribadi yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Paling berharga ya, artinya tidak ada yang lain. Mau itu kamu pintar, mau itu Anda hebat, mau itu kita orang terkenal dan lain sebagainya. Tapi kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat dari sepanjang kehidupan, seluruh kehidupan kita. Poin ketiga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah Kristus. Artinya kita mau berkorban bagi Kristus. Berkorban dalam hal ini berbicara sacrifice, ini berbicara tentang bukan hanya berbicara tentang pengorbanan yang pasif. Artinya ketika kita jadi orang Kristen, pasti Bapak Ibu kita akan mendapatkan setidaknya ada diskriminasi pasti yang akan kita rasa. Mungkin naik jabatan jadi sulit, atau kita akan banyak dicekal di beberapa bagian. Kita ngomong salah sedikit, kayaknya semua orang ingin menjatuhkan kita. Tetapi yang Paulus maksudkan adalah juga pengorbanan secara aktif. Apa artinya? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan, karena Kristus, aku akan melakukan kebenaran, dan untuk itu aku harus mendapatkan suatu penderitaan. Hidup kita haruslah menjadi kehidupan yang tidak berkompromi dengan dosa. Artinya Bapak Ibu sekalian, kehidupan sebagai seorang Kristen seharusnya menjadi kehidupan yang mengorbankan atau rela untuk mematikan ego, mematikan kedagingan, mematikan keakuan kita, mengorbankan semua kedagingan kita, mematikan semuanya, dan siap untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Meskipun ketika kita hidup tidak berkompromi dengan dosa, hidup kita konsisten dengan firman itu, sangat mungkin akhirnya kita akan dimusuhi atau harus mengorbankan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi hidup adalah Kristus. Berbicara tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian rela berkorban bagi Kristus. Berkorban di sini juga tentang berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban finansial bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus sudah sangat berkorban bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia kasih nyawanya loh. Dan ketika kita mau untuk hidup di dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Hidup adalah Kristus. Artinya, kita juga harus rela mengorbankan kedagingan, keakuan, keegoan kita tekan, kita hancurkan untuk kemudian kita mau hidup di dalam kebenaran Kristus. Poin ketiga maksud saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, ini yang terakhir, ketika Paulus katakan mati adalah keuntungan. Artinya, orang Kristen mempunyai kekasih jiwa yaitu Tuhan Yesus. Dan kepastian kehidupan di dalam bagian ini si Paulus mau tekankan bagi setiap kita. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita menghadap kepada kekasih jiwa kita. Kapanpun Tuhan panggil kita tahu tempat kita di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, ini yang menjadi satu kekuatan bagi kita ketika Paulus menuliskan mati adalah keuntungan. Artinya, ini merupakan satu arti yang sangat dalam. Paulus menjelaskan bagaimana darahnya sudah mengalir, kematiannya sudah dekat, ia sudah mengakhiri pertandingan dan sudah mencapai garis akhir. Dan Bapak Ibu melihat bagaimana akhirnya Paulus mati dengan dipacung kepalanya oleh Kaisar Nero. Tapi bagi Paulus mati bukan sesuatu yang menyeramkan. Mati bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah keuntungan. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dengan kematian dia akan bertemu dengan kekasih jiwanya, yaitu Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ini yang menjadi satu hal yang luar biasa bagi kita. Ada kepastian keselamatan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari jadikan hidupmu menjadi teladan. Mari jadikan hidupmu satu-satunya Kristuslah yang menjadi pusat dari hidupmu, konsenmu, kebanggaanmu. Dan mari bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan berkorban bagi Kristus. Berkorban bagi Kristus, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Bahkan mungkin kita akan berkorban, bukan mungkin, pasti harus mengorbankan kedagingan kita. Menekan, menghancurkan keegoan kita. Untuk kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, tidak berkompromi dengan dosa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, sekali lagi, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, lakukanlah semuanya itu, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti, bahkan melakukan setiap kebenaran ini dalam hidup kami hari lepas hari. Makasih Bapa, kami percaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terus bersuka cita dalam Tuhan ya. Shalom.